Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa bin Ismail qal haddatsana Al-Khazraj bin Uthman Abul Khattab As-Sa'di qal akhbarani Abu Ayyub Sulaiman maula Uthman bin Affan qal ja'ana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ashiyatal khamis lailatal jumu'ah faqal uharriju ala kulli qati'i rahim lamma qama min indina falam yakum ahad hatta qala thalatha fa'ata fatan ammatan lahu qad saramaha mundu sanatain fadakhala 'alaiha faqalat lahu ya bana akhi ma ja'a bik qal sami'tu Aba Hurairah yaqulu kadza wa kadza qalat irji' ilaih fasalhu lima qala dzak qal sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna a'mala bani adam tu'radu 'ala Allahi tabaraka wa ta'ala ashiyata kulli khamis lailatal jumu'ah fala yaqbalu 'amala qati'i rahim. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Khazraj bin Uthman Abul Khattab As-Sa'di. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Ayyub Sulaiman maula Uthman bin Affan. Ia berkata, Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, mendatangi kami di Kamis sore malam Jumat. Abu Hurairah mendatangi kami pada Kamis sore, yaitu malam Jumat. Lalu Abu Hurairah berkata, aku akan menyusahkan setiap orang yang memutus rahim. Aku akan menyulitkan setiap orang yang memutus silaturahim tatkala berdiri dari sisi kami. Artinya Abu Hurairah mengancam, aku akan mempersusah semua orang yang memutus silaturahim tatkala berdiri dari sisi kami. Falam yakum ahad. Maka di sini disebutkan, maka tidak ada seorang pun yang berdiri. Kenapa? Tidak berani, ya kan? Kata Abu Hurairah kan, aku akan mempersulit semua orang yang memutus silaturahim tatkala berdiri dari sisi kami. Akhirnya tidak ada seorang pun yang berdiri. Tidak ada seorang pun yang berani berdiri ketika itu. Sampai Abu Hurairah mengucapkan 3 kali, aku akan mempersulit setiap orang yang memutus silaturahim. Aku akan mempersulit setiap orang yang memutus silaturahim tatkala berdiri dari sisi kami. Abu Hurairah mengucapkan 3 kali, tidak ada satupun orang yang berdiri. Kemudian ada seorang pemuda, setelah Abu Hurairah mengucapkan tadi, ada seorang pemuda yang mendatangi bibinya yang sudah dia tinggalkan selama 2 tahun. Artinya dia memutus hubungan dengan bibinya selama 2 tahun. Ada seorang pemuda mendatangi bibinya yang telah ia tinggalkan selama 2 tahun. Ia pun menemui bibinya tersebut, maka bibinya pun berkata kepadanya, wahai putra saudaraku, artinya wahai keponakanku, apa yang menyebabkanmu datang ke sini? Artinya bibinya kaget, ini anak ini udah meninggalkan saya 2 tahun, tiba-tiba datang, ya. Wahai keponakanku, apa yang menyebabkanmu datang? Maka pemuda itu pun berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata begini dan begitu. Yaitu perkataan tadi, aku akan mempersulit setiap orang yang memutus silaturahim tatkala berdiri dari sisi kamu. Jadi bibinya berkata kepada si keponakan tadi, wahai keponakanku, apa yang menyebabkanmu datang sini? Maka si keponakan pun berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata begini dan begini. Lalu si bibi pun berkata kepadanya, kembali kepada Abu Hurairah, tanya dia, kenapa dia mengucapkan perkataan tadi? Itu perkataan apa? Aku akan mempersulit setiap orang yang memutus silaturahim.
tanya kepada dia, kenapa dia mengucapkan demikian? Maka Abu Hurairah pun, jadi pemuda itu kembali lagi pada Abu Hurairah, lalu ditanyakan oleh pemuda tadi, maka Abu Hurairah pun menjawab, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan anak Adam, itu manusia kita semua, amalan anak Adam akan dihadapkan kepada Allah setiap Kamis sore malam Jumat. Amalan anak Adam akan dihadapkan kepada Allah pada setiap Kamis sore malam Jumat, maka Allah pun tidak menerima amalan orang yang memutus silaturahim. Ini pernyataan dari Abu Hurairah. Nah, Bapak-bapak, perlu kita ketahui, Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini dhaif, tapi para ulama lain ada yang mensahihkan, ya. Mungkin kalau kita melihat dari ininya, dari penggalan perkataan Abu Hurairah, aku akan mempersulit setiap orang yang memutus silaturahim, mungkin ini tidak ada masalah. Cuman jadi masalah hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Dia menyatakan amalan anak Adam akan dihadapkan kepada Allah pada kapan? Kamis sore malam Jumat. Nah, ini kan artinya ini masalah hukum kan. Untuk menentukan masalah hukum, amalan ini dihadapkan, ini kan perkara gaib kan. Nah, ini butuh hadis yang sahih. Nah, sayangnya hadisnya Syekh Albani nyatakan dhaif. Ya, karena dhaif tidak bisa dipakaikan. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang menyebutkan amalan anak Adam diangkat pada hari Senin dan Kamis. Nah, ini bukan tadi Kamis malam Jumat. Allahu a'lam. Para ulama yang menyatakan hadis ini sahih, mereka memandang tidak ada pertentangan. Karena apa? Dalam hadis sebutkan amalan anak Adam dipaparkan kepada Allah pada Senin Kamis, dan sini Kamis, ya tidak? Walaupun sini sebutkannya Kamis sore malam Jumat. Maka wallahu a'lam, Bapak, kalau memang hadis ini sahih, tentu hadis ini merupakan ancaman bagi orang yang memutus silaturahim. Karena apa? Konsekuensinya amalan dia tidak akan diterima oleh Allah. Nah, ini menunjukkan bahayanya memutus silaturahim. Ya, mungkin itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.